Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar menginstal Ubuntu versi 20.04 LTS. Ubuntu ini salah satu distro Linux yang banyak digunakan oleh developer karena emang dari sisi penggunaannya itu lebih mudah. Yang kedua, untuk yang masih menyukai mode grafis itu desktopnya lumayan smooth dan lumayan cantik lah. Jadi banyak digunakan, bahkan di kantor-kantor juga beberapa pakai Ubuntu ini. Jadi kita akan menginstal Ubuntu 20.04 ini di VirtualBox. Untuk mendownload masternya bisa di situsnya langsung, yaitu ubuntu.com. Selanjutnya masuk ke bagian menu download ini. Ya, tinggal dicari aja di sini, ada pilihan ya, ada Ubuntu Server, Ubuntu Cloud. Karena kita mau pakai yang desktop ya tinggal langsung aja yang Ubuntu desktop ini. Di bagian ini diklik. Ini halaman downloadnya Ubuntu 20.04 LTS. Di sini juga ada informasi spesifikasi minimalnya. Di sini, ini downloadnya di sini, ini link downloadnya. Nah, jadi kalau ini diklik nanti langsung otomatis download. Opsi kedua, kita bisa mendownload dari beberapa repository lokal yang ada di Indonesia. Karena kalau misalkan kita download langsung dari servernya Ubuntu, otomatis lebih lambat karena ada di luar negeri. Salah satu server repository lokal yang cukup update itu adalah punyanya kampus Udinus. Alamatnya penguin.dinus.ac.id. Nah, jadi ini adalah repository Penguin yang dikelola oleh Dinus Open Source Community bekerja sama dengan Udinus. Jadi server Penguin ini melokalkan master-master Linux yang ada di dunia. Langsung aja diklik bagian ini biar cepat. Jadi kalau di scroll bawah ada banyak informasi, nanti dibuka sendiri aja. Kita langsung ke menu indeks semua ISO, karena filenya itu nanti bentuknya adalah ISO. Cari Ubuntu, pilih yang Ubuntu. Ini tinggal dipilih, yang paling akhir itu adalah Ubuntu 20.04 LTS. LTS itu long term support. Jadi update-nya itu lebih panjang kalau dibandingkan dengan yang biasa. Jadi saran saya kalau misalkan menginstal Ubuntu itu cari yang versi LTS, apalagi kalau buat server. Karena kalau yang non LTS itu dukungan update-nya cuma 6 bulan. Tapi kalau yang LTS itu lebih panjang. Ini bisa diklik ya. Ini ada pilihan untuk desktop, ada yang server. Kita download yang desktop dulu karena ini yang akan kita gunakan untuk praktek kali ini. Klik save. Udah, tinggal kita tunggu downloadnya. Oke, ini downloadnya sudah selesai, jadi kita bisa memulai instalasi Ubuntu desktop versi 20.04. Oke, kita buka VirtualBox-nya ya. Klik kanan, klik Run as Administrator. Ini biar VirtualBox-nya itu full access, jadi nggak ada fasilitas di VirtualBox yang terblokir oleh sistemnya Windows. Langsung aja create VM-nya, klik New, kasih nama Ubuntu 20.04. Bawahnya biarkan default seperti yang sebelumnya. Ini memori minimalnya, bisa ini paling minimalnya itu 1024 MB atau 1 GB. Ini bisa kita naikkan sesuai dengan kapasitas memori yang ada di laptop kita. Saya kasih 2 GB aja, 2048. Next, create virtual disk otomatis saja. Next, ini juga otomatis. Ini biarkan, langsung next.
ukuran harddisknya kasih 10 GB aja, create. Oke, sebelum kita jalankan, cek bagian network, defaultnya itu NAT. Ini nanti kita rubah karena rencananya Ubuntu ini nanti akan menjadi klien dari salah satu VM yang sudah saya buat, yaitu VM Mikrotik. Jadi internetnya nanti dapat dari Mikrotik rencananya. Jadi ini kita ganti host only adapter. Di adapter satunya itu kita ganti ya, host only adapter. Ini biarkan di VirtualBox host only Ethernet adapter. Jadi di adapter 1 diganti dengan parameter seperti ini. Klik OK. Berikutnya kita masukkan CD installernya di menu storage ini. Menu storage, klik bagian optical drive. Terus add, masukkan Ubuntu, open. Ini udah masuk ya. Klik Ubuntu, cus. Ini berarti installernya udah masuk. Kita tinggal jalankan sistemnya. Klik start. Ini sedang proses checking disk buat ngecek apakah installernya itu ada error apa enggak. Jadi kalau ada error biasanya tadi waktu cek disk itu berhenti. Kalau nggak ada error langsung lanjut ke proses instalasi seperti ini. Oke, ini halaman awal saat udah selesai meload DVD instalasinya tadi akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan. Kalau kita pilih try Ubuntu, itu kita nggak install, tapi live CD namanya. Jadi OS-nya langsung bisa digunakan, tapi tidak terinstall di harddisk. Jadi dia langsung ngeload dari installernya tadi. Yang kedua itu install, berarti kita nanam OS-nya itu ke dalam harddisk. Kita pilih yang kedua karena kita mau install. Masuk di pilihan keyboard layout, ini biasanya langsung otomatis di English. Langsung aja continue. Di sini masuk ke pilihan update dan software, ada dua macam ya di sini ya. Ada normal installation sama minimal installation. Karena ini kita ada di VirtualBox, kita pilih yang minimal aja. Saran saya seperti itu, karena yang akan kita butuhkan nanti nggak terlalu banyak, cuma web browser sama basic utilities. Kalau misalkan yang dipilih normal itu nanti keinstall semua, ada Office, game, dan lain-lain. Karena kita di virtual kita nggak butuh itu. Tapi kalau kita installnya langsung di hardware fisik, misalkan di laptop atau komputer, ya pakai yang normal. Jelas ya? Kita lanjut, pilih yang minimal, klik continue. Ini installation type-nya, pilih erase saja biar semua harddisknya terformat. Karena di VirtualBox ini kan kita cuma pakai harddisk virtual, format nggak apa-apa, langsung aja install. Continue. Ini pilih lokasi, cari kira-kira di peta Indonesia itu yang mana ini ya, klik aja yang bagian sini sampai ininya itu berubah jadi Jakarta.
Kalau ini udah bagian ini udah Jakarta, klik continue. Masukkan nama, your name ini bisa kita isi dengan nama lengkap. Your computer name itu adalah nama komputernya atau hostname-nya. Ini biasanya langsung otomatis karena ini di mesin VirtualBox, jadinya kayak gini, Hyrule VirtualBox. Bisa kita ganti juga, misalkan Ubuntu 20.04 VBox. Nah, bisa kita ganti segini. Username itu bisa kita rubah juga. Ini defaultnya dari sistem itu diisi Hyrule. Saya mau ganti umam aja, biar nanti saat misalkan pengen login cukup ngetik umam terus masukkan passwordnya apa. Ini masukkan passwordnya. Di sini ada pilihan login automatically sama repair password. Kalau misalkan kita pilih yang login automatically, nanti saat komputernya dinyalakan itu nggak ada halaman loginnya, dia langsung masuk ke sistem. Itu nggak aman kalau misalkan di Ubuntu kita itu ada data-data penting. Jadi biarkan aja tetap require password, biar nanti saat kita booting masuk ke sistem itu memasukkan password. Continue. Oke, tinggal tunggu. Tinggal menunggu proses instalasi. Pemilihan paket normal dan minimal tadi juga berpengaruh di sini. Kalau kita tadi milihnya normal, itu proses ini akan lebih lama karena banyak paket atau software yang terinstall. Tapi karena kita tadi memilih yang minimal, otomatis proses ini lebih cepat kalau dibandingkan ketika kita memilih yang normal. Jadi saat proses instalasi ini ditampilkan juga fitur-fitur dari Ubuntu ini ada apa aja dalamnya. Bisa kita klik kayak gini ya. Oke, ini instalasinya sudah selesai. Kita bisa tinggal restart sistemnya, nanti masuk ke sistem yang sudah terinstall. Klik enter lagi. Nah, ini tampilan login dari Ubuntu 20.04. Klik, masukkan passwordnya, enter. Setelah login, halaman yang akan pertama kali muncul itu seperti ini. Ini langsung diklik next saja, tidak apa-apa. Langsung next, sama ini biarkan aja langsung next. Pokoknya biarkan semuanya default dulu. Ini juga bisa langsung diklik down. Oke, jadi ini halamannya seperti ini. Halaman Ubuntu 20.04. Ada browser. Ini home directory-nya. Bisa kita klik. Jadi explore-nya seperti ini. Close. Ini menunya di sini buat lihat aplikasi-aplikasi yang terinstall. Tidak terlalu banyak karena memang tadi kita pilih yang minimal. Oke, kita bisa langsung shutdown aja. Instalasinya sudah selesai. Menu shutdown di sini, klik power, pilih power off.
Sekian tutorial instalasi Ubuntu 20.04. Nanti kita lanjutkan tutorial berikutnya, yaitu sharing internet dari Mikrotik ke Ubuntu yang barusan kita install tadi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.